karena ya nggak ada untungnya gitu kita terlalu khawatir, terlalu cemas, apalagi itu dilakukan menjelang tidur ya, karena akan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Di video kali ini aku mau share tentang teman-teman, rahasia waktu sebelum tidur. Nah, ini pas banget ya, aku tag videonya ini jam 10 malam ya, setelah selesai semua aktivitas dan aku siap untuk tidur nih. Nah, di sini teman-teman, rahasia waktu sebelum tidur itu ada di otak kita ya, atau pikiran kita, dimana waktu-waktu tidur itu sesaat sebelum tidur itu ya akan terjadi perpindahan gelombang otak. Nah, ini pentingnya memberi asupan baru di pikiran kita ya, pola pikir baru, keyakinan baru itu dilakukan pada saat sebelum tidur. Nah, selengkapnya tonton terus videonya ya. Nah, teman-teman, waktu-waktu menjelang tidur ya, itu kita harus betul-betul kan ini waktu dimana otak aktif menuju ke rileks ya, menuju ke kondisi tenang gitu, nggak ada pikiran, nggak banyak pikiran. Nah, di waktu sebelum tidur itu juga kita harus memperhatikan jangan sampai ada yang overthinking, kecemasan, kemudian ketakutan, kekhawatiran, karena kalau itu sampai kita bawa tidur ya, takutnya nanti masuk ke pikiran bawah sadar kita atau ke gelombang otak yang rileks tadi. Nah, bahayanya nanti ya akan menarik atau mengundang hal-hal yang menyebabkan kita khawatir, kemudian khawatir lagi gitu. Dan di sini di buku ini ya, Quantum Ikhlas, itu dijelasin ada 4 kategori gelombang otak. Yang pertama itu beta, dimana itu kondisi aktif yang sekarang nih masih aktif gitu ya. Kemudian ada alpha, itu kondisi khusyuk, ikhlas. Kemudian theta masuk ke dalam lagi itu sangat khusyuk ya. Kemudian delta itu kondisi udah kita nggak sadar. Jadi di beta sekarang ya ke alpha, nah ke kondisi sadar ya, ke bawah sadar gitu ya, menuju bawah sadar ke khusyuk dan ikhlas. Nah ini kalau kita mau merubah hidup tadi ya, kita harus menanamkan pemikiran baru nih, pola pikir baru atau keyakinan baru di pikiran bawah sadar kita. Nah, jadi pikiran yang kita yakini, yang kita ciptakan pada saat perpindahan dari beta ke alpha, kemudian alpha ke theta, itu yang akan mempengaruhi pikiran bawah sadar kita. Dan itu yang nantinya akan mengundang realita gitu, memanifestasikan keinginan-keinginan kita. Makanya penting diperhatikan apa-apa yang akan kita pikirkan ya masuk ke pikiran bawah sadar sebelum waktu tidur. Nah, jadi usahakan jangan ada lagi pikiran overthinking ya, kecemasan, kekhawatiran, karena ini masa-masa golden time-nya otak teman-teman. Karena otak ini kan gerbang pikiran nih ya. Jadi di sini apa nih aktivitasnya yang dilakukan menjelang tidur gitu, supaya ya itu tadi kita memberi asupan baru ke pikiran bawah sadar sampai dia tertidur gitu. Jadi sekarang aktif, terus kemudian perpindahan nih sudah ngantuk gitu ya. Ya kita lakukan hal-hal yang akan membawa perubahan di besok hari gitu. Nah, salah satu contohnya yang bisa kalian lakukan adalah scripting teman-teman, atau menulis. Jadi di pada posisi beta ke alpha ya, ini masih sadar, kemudian kepikiran bawah sadar nanti ya ini sudah mulai ngantuk gitu, kita menulis gitu. Apa yang ditulis adalah ya hal-hal yang kita inginkan terjadi. Jadi writing di sini bisa scripting ya, script itu ya naskah kayak keinginan apa yang akan kita capai gitu. Soalnya kita udah capai gitu ya. Kita tulis di buku gitu, buku scripting. Kemudian bisa juga journaling, misalnya ini kita mau ngingat-ingat hal-hal yang kita syukuri. Jadi yang dimasukkan ke pikiran bawah sadar itu adalah hal-hal yang baik gitu, hal-hal yang kita syukuri. Jurnal 1 misalnya sampai 10 hal gitu ya, catat aja gitu. Aku bahagia, aku bersyukur, hari ini apa gitu ya. Kemudian bisa juga nih letter for God gitu ya, surat kepada Tuhan gitu, atas impian-impian kalian gitu. Apapun yang kalian tulis itu intinya sifatnya positif, bisa scripting ya, atau journaling gitu ya.
atau love letter mungkin ya, surat cinta gitu ya. Kalau ada misalnya ada masalah sama pasangan atau relationship gitu ya, bisa tuh nulis love letter gitu ya, kalian tulis gitu ya, kemudian taruh di bawah bantal atau di tempat-tempat yang nggak kelihatan gitu. Jelas tulislah sesuatu yang memberikan dampak kebahagiaan ya ke dalam pikiran bawah sadar kita, termasuk hajat-hajat yang kita ingin raih tuh di scripting kita tulis. Kemudian, nah ini teman-teman penting, konsumsi media sosial ya sebelum tidur itu usahakan jangan kayak daripada nonton kayak drakor gitu ya, sesuatu hal yang kayak rumit, yang sulit gitu ya. Lebih baik konsumsi kayak bisa tentang loa gitu ya, atau tentang apapun lah yang men-set ke pikiran bawah sadar kita itu tentang kebahagiaan atau manifestasi keinginan-keinginan kita. Jadi yang kita lakukan adalah ya ini, merubah apa-apa yang masuk ke pikiran kita. Jadi itu sangat berpengaruh. Kalau sudah nanti masuk dari beta, kita kan beta nih masih ya, ke alpha, kemudian alpha ke theta. Kalau kita tulis kebahagiaan, yang kita visualisasikan kebahagiaan ya, keinginan kita itu nanti masuk pikiran bawah sadar. Nah, di hukum kuantum teman-teman ya, pikiran bawah sadar ini menyumbang 88% realita hidup kita. Jadi karena pikiran bawah sadar adalah satu keyakinan ya yang timbul dari perilaku kita yang berulang-ulang, kebiasaan kita yang berulang-ulang sejak dulu. Itu jadi tertanam di pikiran bawah sadar. Sadar atau nggak sadar itu, dan menjadi realita kita. Sedangkan pikiran sadar nih di beta ini ya, pikiran aktif itu hanya menyumbang 22%-nya di realita kehidupan kita. Nah, jadi penting banget untuk memperhatikan konsumsi yang kita lakukan, dengar, lihat, baca ya. Kita bayangkan, kita rasakan itu waktu menjelang tidur. Jadi kalau kita ingin merubah hidup kan kata Allah ya, rubahlah dulu diri kita gitu, karena realitas hidup kita yang kelihatan ini ya sumbernya dari dalam diri kita. You attract what you are. Kamu menarik segala sesuatu yang persis sama dengan kamu, yang di dalam diri kita gitu. Jadi ya teman-teman, perhatikan betul waktu sebelum tidur ini, karena perpindahan gelombang otak, apa-apa yang kita masukkan ke pikiran kita ya, apa-apa yang kita masukkan ke pikiran kita, karena itu nanti akan diolah di pikiran bawah sadar kita pada saat kita terlelap ya. Dan ini dilakukan tentu rutin, karena kebiasaan ini kan nasib kita ini terjadi dari kebiasaan ya. Nah, kalau ingin kita ngerubah nasib, ya rubah kebiasaan. Artinya kebiasaan itu ya dirutinkan, rutinitas menjadi satu kebiasaan baru di waktu menjelang tidur. Jadi stop overthinking ya, stop kekhawatiran, stop kecemasan. Kalau itu yang kalian lakukan gitu ya, ya kalian akan attract kenyataan yang sama di kemudian harinya. Jadi untuk merubahnya, rubah kebiasaan-kebiasaan sebelum tidur, karena ini adalah perpindahan gelombang otak ya teman-teman. Jadi kalau sekarang ini mungkin kita penuh ketakutan, penuh kekhawatiran ya, lebih sering ke sana, coba dirubah kebiasaan sebelum tidurnya gitu ya. Karena yang nggak ada untungnya gitu kita terlalu khawatir, terlalu cemas, apalagi itu dilakukan menjelang tidur ya, karena akan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Nah, kalau di The Law of Attraction atau LOA kan ada 3 aktivitasnya ya, scripting, afirmasi, dan visualisasi. Nah, 3 ini bisa kalian lakukan sebelum tidur sekarang ini gitu. Kayak waktu-waktu udah selesai aktivitas ya, tinggal menuju tidur gitu. Nah, bisa dilakukan teknik LOA 3 ini gitu. Jadi supaya selaras pikiran kita, perasaan kita, action kita dengan tentunya amalan-amalan yang kita kerjakan. Nah, di sini golden time-nya yaitu waktu menjelang tidur, dan juga sebenarnya waktu sesaat setelah bangun tidur, kan sama tuh, masih dalam kondisi otak yang rileks ya, belum terkontaminasi dengan realita. Oh ya teman-teman, sebenarnya aku ada buat buku ya, e-book. Aku buatnya 2022, itu berkaitan dengan ini, kebiasaan-kebiasaan sesaat setelah bangun tidur dan sebelum tidur.
Juga di sana ada beberapa teknik loa ya yang aku kemas dalam bahasa aku sendiri dari berbagai buku. Salah satunya dari Quantum Ikhlas, kemudian The Secret ya, di situ aku rangkum. Juga ada yang aku praktekkan ya dalam keseharian aku tulis di buku itu. Dan itu adalah kebiasaan atau hal yang aku praktekkan semenjak 2021 ya, semenjak aku kena GERD dan aku mendapatkan percepatan persembuhan dengan praktek hal tersebut. Nah, judulnya itu Selangkah Menuju Perubahan, ada di tab komunitas ya di channel ini. Kalian bisa klik aja linknya untuk mendapatkan e-booknya ya. Murah aja kok teman-teman, ekonomis, nggak sampai ratusan ribu. Atau insya Allah nanti akan aku kasih linknya di deskripsi video ini. Oke, mudah-mudahan itu bisa membantu ya teman-teman merubah kebiasaan habitnya menjadi lebih positif, dan insya Allah juga akan mempengaruhi realita kita ke depannya ya. Oke, baik teman-teman, itu aja dulu sharing dari video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi insya Allah di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.